Saya sudah bilang, jamak itu dipilih kalau timbul kesulitan. Jadi kita turun, ternyata kita menangkap cuaca nggak mungkin lagi nanti kita solat asar. Ambil jamak, berarti muncul kesulitan. Atau kita tahu ni ke depan ni nggak ada masjid, ambil jamak. Atau kita terjebak dalam cuaca buruk, berarti bawa jamak ke sana, ke belakang. Kalau timbul kesulitan, maka ambil jamak. Dan itu bukan pilihan Nabi dalam perjalanan. Nabi kalau berjalan selalu qasar. Makanya kita sudah belajar, memilih qasar lebih utama daripada salat sempurna. Karena memang Nabi itu yang Nabi lakukan. Maka menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hari ini kita enggak, asal turun jamak. Jamak pun diqasar. Sudah ambil jamak yang bukan pilihan utama, lalu dikasar lagi. Saya sudah bilang, Pak, dalam semua kitab, termasuk kitab ini, itu pemilihan jamak kasar itu enggak dibahas. Karena keringanan itu diberi Allah dua. Kasar dan jamak. Menggabungkan kasar dan jamak bukan enggak boleh. Boleh, tapi itu naik ke kesulitan yang lebih tinggi. Jadi kalau begitu kesulitannya naik lebih tinggi, jadi karat-karat. Ini harus cepat nih di sini nih. Nggak mungkin kita berlama-lama, nggak mungkin empat-empat. Di situ baru ambil. Kita enggak, asal turun jamak qasar. Turun jamak qasar. Naik Pajero. Habis salat makan rujak di bawah pohon kelapa di depan masjid. Sapu hana urusan. Padahal pilihan utamanya qasar. Asal turun ambil terus zuhur 2 rakaat di situ. Nanti asar turun lagi. Itu yang Nabi lakukan. Bukan jamak pilihan utama. Maka beliau mengambil kesimpulan yang lebih utama jangan jamak. Itu yang lebih utama karena itu bukan pilihan Nabi. Sampai ditulis lau kana afdal, seandainya jamak itu pilihan terbaik, pasti Nabi akan melakukannya seperti melakukan qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'amalihi yutimu shalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat qasar. Kita lanjut berikutnya, salat yang diberi keringanan oleh Allah, yaitu jamak. Salat jamak. Nah, salat jamak ini yaitu dari bahasanya jam'un, yang dimaksud adalah mengumpulkan. Dari sisi bahasa maksudnya mengumpulkan. Kemudian yang dimaksud dalam syariat yaitu mengumpulkan dua salat, baik dimajukan atau diakhirkan. Itu disebut dengan jamak. Hukum salat jamak dibolehkan dalam
pandangan jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi menyatakan bahawa la yajuzul jam'u, tidak dibolehkan melakukan jama'. Jadi mazhab Hanafi yang berbeda. Mazhab ini mengatakan tidak dibolehkan melakukan jama' illa kecuali fi yaumi Arafah, kecuali di hari Arafah, lil muhrim, bagi orang yang melakukan ihram, bil haji, ketika berhaji, jam'un taqdim baina adh-dhuhri wal 'asr bi azanin wahid wa iqamatain. Jadi yang boleh cuma waktu haji bagi orang berihram melakukan jama' takdim antara duhur dengan asar dengan 1 kali azan dan 2 iqamah. Dan yang kedua, fi lailatil Muzdalifah, di Muzdalifah, waktu mabit di Muzdalifah. Mabit itu bermalam, bukan adik mamak, bermalam. Jadi ketika bermalam di Muzdalifah, jamak takhir, maghrib di bawah kan isya, 1 azan, 2 iqamah. Jadi cuma ini yang boleh lakukan jamak menurut mazhab Hanafi. Itu pun karena Nabi SAW yang melakukannya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Bukhari Muslim, walladzi la ilaha illa ghairuh, kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qad illa li waqtiha illa salatain. Ini kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, Rasulullah tidak pernah melakukan salat kecuali di waktunya. Rasulullah tidak pernah melakukan salat kecuali di waktunya. Maksudnya beliau selalu salat di waktu masing-masing. Illa salatain, kecuali pernah 2 kali salat, yaitu jam'un baina adh-dhuhri wal 'asri bi Arafah, yaitu ketika beliau menjama' salat antara zuhur dengan asar di Arafah. Ini jama' takdim tadi. Wa bainal maghrib wal 'isya yajma' bi Muzdalifah, dan beliau melakukan jama' takhir di Muzdalifah ketika pulang dari Arafah. Jadi menurut mazhab Hanafi cuma itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ini menurut mazhab Hanafi. Selain daripada itu tidak boleh jama'. Ini mazhab Hanafi, jangan bawa pulang mazhab ini dulu. Ini sekedar pengetahuan kita saja bahawa dalam luasnya ruang lingkup fikih ini ternyata mazhab Hanafi berpandangan begini. Sedangkan selain mazhab Hanafi, jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Kapanpun, dimanapun dibolehkan untuk melakukan salat jama', baik zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya, boleh takdim, boleh takhir, dengan dalil. Jadi ada dalilnya. Ternyata menurut jumhur ulama Rasulullah pernah melakukannya. Dan di sinilah kadang-kadang terjadi perbezaan pandangan, karena ada dalil yang sampai ke satu mujtahid, ada yang tidak sampai. Dulu kan transportasi, komunikasi itu tidak bisa seperti sekarang. Orang nggak bisa bersepakat langsung
Imam Hanafi tinggal di Baghdad, di Iraq. Imam Syafi'i tinggal di Mesir dari umur 40 tahun ke atas sampai meninggal di Mesir. Sempat di Iraq. Imam Hambali di Iraq, tapi beda zaman dengan mazhab dengan Imam Hanafi. Imam Malik di Madinah. Jadi untuk saling connect itu ada yang beda zaman. Imam Hanafi yang paling duluan meninggal dunia 150 Hijriah, baru lahir Imam Syafi'i. Tahun meninggalnya Imam Hanafi, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi enggak ketemu. Yang ketemu itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Itu ketemu dan berguru. Jadi salah satu yang membuat terjadi perbedaan pandangan, ada hadis yang sampai ke fulan, tidak sampai ke fulan. Karena waktu itu komunikasi terbatas. Untuk cari satu hadis harus naik kuda menuju ke negara lain, butuh waktu berhari-hari. Sekarang tinggal buka Google, tulis hadis tentang jamak, begitu dapat. Dulu tidak. Jumhur ulama mendapatkan keterangan dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahila qabla an tamila dhuhran." Rasulullah itu kalau bepergian, kata Anas, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau beliau mau keluar dari rumahnya sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari itu sebelum masuk waktu zuhur, akhara ad-dhuhra, maka beliau segera keluar dari rumah dan beliau mengakhirkan zuhur ila waqtil asr. Jadi beliau enggak salat zuhur dulu, beliau akhirkan zuhur ke waktu asar. Summa nazala yajma' bainahuma. Nanti di waktu asar beliau baru turun dan mengumpulkan zuhur ke asar. Berarti ini salat apa? Jamak takhir. Begitu juga fa in zaghat qabla an yartahila sadat dhuhra summa rakiba. Begitu juga kalau beliau berjalan menemukan waktu zuhur, maka beliau bawa asar ke zuhur, baru berangkat lagi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga Ibnu Umar pernah menyatakan dalam hadis riwayat Tirmizi juga dengan derajat yang sahih, annahu ustughisa ala ba'di ahli. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu diminta tolong oleh keluarga jauhnya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Fajadda bihi asyar. Ibnu Umar langsung pergi untuk menemui keluarga yang membutuhkan pertolongannya. Fa akhara al-maghrib hatta ghaba asy-syafaq thumma nazala fajama'a bainahuma. Jadi di jalan beliau ternyata tidak salat maghrib, beliau akhirkan ke waktu isya. Summa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika iza jadda bihi asyar. Lalu Ibnu Umar menyatakan Rasulullah begitu kalau seandainya beliau tidak bisa melakukan maghrib di jalan, maka beliau mengakhirkannya ke isya. Nanti ini dalil juga menyatakan adanya salat jamak takhir. Lalu ada jamak takdim, itu berdasarkan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-'isha fa shallaha ma'al maghrib. Kata Muaz, ketika perjalanan menuju ke medan Tabuk, di Tabuk ini Pak, itu 700 kilometer lebih dari arah Madinah. 700 kilometer lebih. Berarti dari Medan Banda Aceh ni. Dulu Rasulullah melakukan perang Tabuk karena orang Romawi
sudah menunggu di Tabuk untuk menyerang Madinah. Ya. Nabi mengatakan kita sambut di Tabuk, jangan sampai dia ke Madinah. Musim paceklik. Itu kalau dibaca sejarah perang Tabuk. Musim paceklik, musim kekeringan. Panas sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, jadi suasananya tidak nyaman untuk pergi. Tapi akhirnya mereka pergi. Rasulullah mengumumkan, siapa yang membiayai pasukan perang Tabuk ini, maka aku jamin surga. Di situlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf berlomba-lomba memberikan biaya pasukan perang. Itu sampai 2M siapa? 2M disumbang untuk pasukan perang. Utsman menanggung makanan, Abdurrahman menanggung semua peralatan. Begitu orang dulu nyumbang. Jadi Bapak Ibu, kita ini jauh dengan kerinduan mereka terhadap surga. Nah, perang Tabuk inilah yang kemudian Nabi pergi itu sampai menjelang sebulan. Pasukan Romawi begitu mengetahui kabar Rasulullah dengan 10.000 pasukan pergi ke Tabuk untuk menyambut pasukan Romawi yang terkenal dengan lengkapnya peralatan perang. Dari dulu itu sudah hebat untuk pasukan Romawi itu perang. Tidak kekurangan seperti pasukan Muslim. Tapi karena mereka mengetahui dari Madinah menuju ke Tabuk untuk menyambut mereka, semua siap. Apa yang terjadi? Bergetar hati mereka. Kok bisa dari Madinah hampir sebulan menuju ke Tabuk untuk berperang lagi dengan mereka? Jadi belum perang mereka sudah lari. Jadi akhirnya enggak jadi perang tu. Begitu Rasulullah sampai ke perbatasan Tabuk, pasukan Roma sudah lari. Karena khawatir dan takutnya kepada pasukan Muslim yang syahid itu ditunggu. Nah, jadi begitu keadaan di situ. Dalam perjalanan itulah kata Muaz, Rasulullah melakukan jamak takdim, iaitu maghrib dibawa, isya dibawa ke maghrib. Jadi ini dalil-dalil ini menunjukkan adanya salat jamak boleh takhir, boleh takdim. Namun perlu dicatat baik-baik. Ini saya baca catatan dari jumhur ulama ini. Jadi kitab Fiqh Islami wa Adilatuh ini dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili almarhum rahimahullah. Beliau bermazhab Syafi'i, tapi dalam kitab ini beliau tidak memihak, benar-benar adil dalam menulis 4 mazhab. Beliau mengambil catatan dari jumhur ulama. Jadi kan jumhur ulama boleh tadi melakukan jamak. Cuma Imam Hanafi yang mengatakan tak boleh. Dan apa kata beliau? Wal afdal. Ini yang beliau catat ni di dalam masalah jumhur ulama tadi yang mengatakan boleh. Wal afdal. Namun yang lebih utama. Jadi kan jumhur ulama mengatakan boleh, tapi yang lebih utama adamul jam'i. Yang lebih utama hendaknya seseorang tidak memilih jamak khurujan minal khilaf. Itu lebih selamat dari perbezaan pandangan. Jadi maksud perbezaan pandangan tadi mazhab Hanafi mengatakan enggak ada jamak. Jumhur ulama mengatakan ada. Maka mereka kemudian mengatakan walaupun jamak itu ada, wal afdal adamul jam'i, tetapi yang lebih utama adalah dalam perjalanan jangan utamakan memilih jamak. Kenapa? Pertama, kalau jamak ada khilaf. Masalah hukum jamak itu ada khilaf. Tapi pilihan kedua, artinya alasan kedua, wali adami mudawamatin nabi alaih. Pilihan kedua atau alasan kedua, Nabi pun jarang kalau berjalan melakukan jamak. Jadi Nabi yang ada catatan melakukan jamak ya hadis tadi cuma perjalanan perang Tabuk, jamak takdim. Lalu kemudian kata Anas,
Kalau ada urusan yang perlu jalan jauh, baru Rasulullah melakukannya sekali. Jadi alasan kedua, Rasulullah jarang sekali dan bahkan hampir tidak ada selain itu melakukan jamak. Lau kana afdal la adamahu kal qasr. Seandainya jamak itu menjadi pilihan utama bagi orang musafir, pasti beliau memilihnya seperti memilih salat qasar. Coba lihat bagaimana kesimpulan para ulama ini. Jamak ada, tapi bukan pilihan utama. Nabi jarang melakukan kalau musafir. Nanti ke depan baru kita tahu bahawa jamak ni bukan hanya untuk musafir, dia lebih umum. Hadiah yang diturunkan Allah untuk musafir sebenarnya yang utama adalah qasar. Jadi pilihan jamak ni, kan sudah saya bilang, pilihan jamak ini itu bukan pilihan utama. Kita ni kalau jalan musafir, dalam kepala ni, enggak usah pikir jamak dulu. Pilihannya qasar, Mak. Karena itu hadiah yang Allah beri khusus untuk musafir. Bukan bermakna enggak boleh jamak. Saya sudah bilang, jamak itu dipilih kalau timbul kesulitan. Jadi kita turun, ternyata kita menangkap cuaca enggak mungkin lagi nanti kita solat asar. Ambil jamak, berarti muncul kesulitan. Atau kita tahu ni ke depan ni enggak ada masjid. Ambil jamak. Atau kita terjebak dalam cuaca buruk. Berarti bawa jamak ke sana, ke belakang. Kalau timbul kesulitan, maka ambil jamak. Dan itu bukan pilihan Nabi dalam perjalanan. Nabi kalau berjalan selalu qasar. Makanya kita sudah belajar memilih qasar lebih utama daripada salat sempurna. Karena memang Nabi itu yang Nabi lakukan. Akan menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hari ini kita enggak, asal turun jamak. Jamak pun diqasar. Sudah ambil jamak yang bukan pilihan utama, lalu diqasar lagi. Saya sudah bilang, Pak, dalam semua kitab, termasuk kitab ini, itu pemilihan jamak qasar itu enggak dibahas. Karena keringanan itu diberi Allah dua. Qasar dan jamak. Menggabungkan qasar dan jamak bukan enggak boleh. Boleh, tapi itu naik ke kesulitan yang lebih tinggi. Jadi kalau begitu kesulitannya naik lebih tinggi, jadi karat-karat. Ini harus cepat ni di sini ni. Enggak mungkin kita berlama-lama, enggak mungkin empat-empat. Di situ baru ambil. Kita enggak, asal turun jamak qasar. Turun jamak qasar. Naik Pajero. Habis salat makan rujak di bawah pohon kelapa di depan masjid. Sapu hana urusan. Padahal pilihan utamanya qasar. Asal turun ambil terus zuhur 2 rakaat di situ. Nanti asar turun lagi. Itu yang Nabi lakukan. Bukan jamak pilihan utama. Maka beliau mengambil kesimpulan yang lebih utama jangan jamak. Itu yang lebih utama karena itu bukan pilihan Nabi. Sampai ditulis lau kana afdal, seandainya jamak itu pilihan terbaik, pasti Nabi akan melakukannya seperti melakukan qasar. Pasti Nabi mendawamkannya seperti melakukan qasar. Makanya kadang-kadang, mohon maaf sebenarnya, kita ini kadang-kadang ketika diajarkan sesuatu, guru-guru kita ni kadang-kadang enggak memilah dulu. Enggak memilah, lalu langsung diajarkan ke masyarakat. Galak-galak jucok je galak-galak, kibang galak-galak jucok. Yang digalak-galakkan jamak qasar. Karena sudah kumpul, ringan. Padahal malah enggak ada dalam bab fikih khusus masalah jamak qasar. Kan ini sudah saya beritahu dari minggu yang lalu. Saya pun dulu begitu, Bang. Jadi sebelum ke Mesir tu saya begitu juga. Saya train jamak qasar. Mau melabur, mau hana dapat jamak qasar. Tapi begitu saya baca berulang-ulang, ini kita pilihan yang salah ini. Kalau mau ikut Nabi,
dapat pahala mengikuti Nabi dan melakukan seperti yang Nabi lakukan, pilihannya jatuh pada qasar. Asal turun, ringkaskan solat. Ringkaskan solat. Duhur, asar, isya, ringkaskan solat. Ketika kesulitan kita dapatkan, barulah naik ke jamak. Itu pun yang disuruh empat. Yang namanya pelajaran jamak, itu enggak dua-dua, empat. Naik lagi kesulitan lebih tinggi lagi. Di situ barulah kita ambil emergency, gawat darurat ni. Naik mobil orang, supir enggak kasih waktu banyak. Kata supir, 20 menit. 20 menit saja ya. Makan minum di sini. Di situ kita bingung. Kalau makan minum 4-4, kalau salat 4-4, tak mungkin kita makan minum. Kalau kita makan minum 4-4, tak mungkin salat. Jadi disitulah pilihan jatuh pada jamak qasar. Jadi bukan pilihan utama itu. Jadi jangan jadikan pilihan utama dalam perjalanan. Nah, ini catatan paling penting yang perlu kita ketahui. Kemudian, setelah mengetahui hukum jamak, menurut jumhur boleh, menurut mazhab Hanafi tidak boleh, barulah kita lihat sebab-sebab yang menyebabkan dibolehkannya jamak. Apa saja perkara yang menyebabkan dibolehkan jamak? Kalau qasar, khusus perjalanan. Qasar itu enggak boleh untuk yang lain. Khusus perjalanan. Sedangkan jamak, ini pembicaraannya lebih luas. Dan ini yang disepakati oleh seluruh ulama atau mazhab 4, jamak itu hanya boleh pada 3 perkara. Jadi yang disepakati 3. Yang tidak disepakati nanti terjadi khilaf. Ittafaqa mujizul jam'i, jumhur ulama yang membolehkan jamak itu sepakat. Yang membolehkan jamak berarti tadi Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi kan enggak boleh jamak tadi. Nah, sepakat jumhur ulama membolehkan jamak baik taqdiman wa ta'khiran, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, ala ahwalin salasah, dibolehkan pada 3 perkara, pada 3 kondisi. Apa dia? Yang pertama as-safar, jamak boleh dilakukan waktu perjalanan. Yang kedua wal matar wa nahwih minas salji wal barad. Alasan kedua boleh jamak cuaca buruk. Contohnya hujan lebat ataupun salju ataupun dingin yang sangat. Maka dibolehkan jamak. Ini contohnya gimana, Pak? Kita solat maghrib. Lalu kemudian sebahagian ingin pulang dulu untuk makan. Takut kalau makan enggak bisa balik isya. Dulu kan begitu, sahabat tu maghrib jamaah, lalu mereka pulang, nanti balik isya. Kalau khawatir cuaca buruk, enggak bisa balik isya. Jadi hujan lebat sekali, angin kencang, macam-macam lah ceritanya. Maka dari maghrib, habis Assalamualaikum, langsung imam mendirikan salat isya dengan niat jamak takdim. Jadi dibolehkan jamak dalam keadaan cuaca buruk. Itu disepakati. Kalau mau takhir, boleh. Misal, dari maghrib, orang mau ke masjid, enggak bisa. Enggak bisa karena angin badai. Lalu imam mengumumkan, kita bawa maghrib ke isya. Mudah-mudahan hujan sudah reda. Boleh. Dibolehkan. Jadi kalau keadaannya begini disepakati. Yang ketiga, wal jama'u bi Arafah wa Muzdalifah. Yang disepakati yang ketiga adalah dibolehkan menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Jadi 3 ini yang disepakati dalam urusan jamak.
Selain daripada tiga ini, itu terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Kalau menurut mazhab Malik, ada 6 tempat yang dibolehkan jamak. Yang pertama, as-safar, perjalanan. Yang kedua, al-matar, hujan lebat. Yang ketiga, al-wahlu ma'ad-dhulmah, banjir beserta dengan gelap. Udah banjir, mati lampu. Enggak mungkin kita salat 2 kali. Akhirnya langsunglah di masjid dijamakkan maghrib dengan isya. Jadi orang sekali pulang enggak balik lagi. Karena dulu para sahabat berjamaah itu jadi pilihan utama. Semuanya mikir, kayak mana caranya bisa balik isya. Makanya dulu jamaknya begitu. Jamak langsung di masjid, nanti pulang enggak usah balik. Kalau sekarang orang kan enggak mikir jamak di masjid. Yang mikir apa? Kaujian. Dah sembayangi rumah tu benteng. Kan begitu orang sekarang, Pak. Dulu enggak. Dulu kayak mana caranya jamaah itu tetap dapat. Maka begitulah mereka mengumpulkan salat agar tetap dapat jamaah. Sedih sekali rasanya kalau hilang jamaah. Karena hilang 27 juta daripada salat sendiri di rumah cuma 1 juta. Begitu dulu. Makanya muncullah menjamakkan salat untuk urusan-urusan seperti ini. Kan kita berbeda hari ini. Begitu hujan, ada yang dari maghrib pun enggak nampak ke masjid. Isya pun enggak nampak ke masjid. Itu yang sering terjadi. Jadi menurut mazhab Malik, perjalanan, hujan, banjir disertai dengan gelapnya cuaca, gelapnya keadaan. Keempat, wal marad, sakit. Sakit itu boleh sakit sementara, boleh sakit permanen, seperti ighma, seperti orang buta. Itu dianggap sakit. Dia boleh jamak daripada kesulitan terus-terusan ke masjid. Dia boleh jamak. Kemudian wa jam'u Arafah wa Muzdalifah. 5 dan 6 di Arafah dan Muzdalifah. 6 perkara, 6 kondisi boleh jamak menurut mazhab Malik. Jadi yang bertambah dari mazhab Malik adalah gelapnya keadaan, kemudian sakit. Ini dan banjir satu lagi. Ini tambahan dari mazhab Malik. Jadi mazhab Malik mengatakan boleh orang sakit boleh jamak daripada berulang-ulang wudu, dia dibolehkan jamak. Itu dalam pandangan mazhab Malik. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang keadaan selain daripada 3 yang disepakati boleh jamak tadi? Menurut mazhab Syafi'i dibolehkan jamak dalam 4 perkara. Nah, ini yang perlu betul-betul kita fahami. Ternyata mazhab Syafi'i membolehkan jamak pada 4 perkara. Yaitu as-safar, perjalanan, wal matar, hujan lebat, wa Arafah, wa Muzdalifah. Di Arafah dan Muzdalifah. Kalau Arafah, Muzdalifah memang sudah Nabi yang suruh jamak. Ternyata 4 dan enggak masuk sakit. Ternyata dalam mazhab Syafi'i, orang yang sakit tidak termasuk orang yang boleh menjamakkan salat. Nah ini, selama ini, kalau orang tanya ke saya, karena banyak orang sakit, banyak yang WA saya, waktu sehat enggak di WA. Makanya kan waktu sehat kan di WA juga, Ustaz mau makan apa, Ustaz kami beli apa. Mana? Pada sakit boleh WA. Pada sakit WA, Ustaz mohon izin nanya, kami yang sakit atau ibu saya sakit, bolehkah melakukan jamak? Saya jawab, Pak, boleh. Saya sandarkan ke mazhab yang membolehkan. Kenapa begitu? Walaupun terjadi khilaf, saya baca beberapa kitab, ini khilaf. Di antara yang membolehkan jamak, khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, sakit enggak boleh. Tetap harus salat di waktunya. Oh, enggak bisa salat.
nanti qada. Betul-betul pingsan, nggak bisa solat, qada nanti. Tapi saya jawab boleh. Saya sandarkan ke mazhab lain yang mengatakan boleh, karena saya melihat walaupun ini khilaf, tapi ini masih ijtihad. Jadi kita bisa memilih di antara pandangan-pandangan ini. Setelah itu saya melihat orang sakit itu memang sepertinya memang butuh untuk jamak. Karena dia susah untuk terus-terusan berwudu, terus-terusan wudu. Bayangkan duhur wudu, asar wudu, nanti maghrib wudu, isya wudu, sehingga kesulitan. Ini dibolehkan jamak, yang enggak mungkin melakukan salat berulang-ulang. Jadi saya cenderung mengatakan dibolehkan karena memang ada pendapat yang membolehkan. Setelah itu melihat keadaan bahawa itu memudahkan bagi orang sakit kalau diizinkan untuk menjamak. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, 4 perkara itu yang menyebabkan dibolehkan jamak. Kenapa orang sakit enggak boleh jamak? Mazhab Syafi'i berdalil, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marida amradan katsirah. Nabi itu kan pernah sakit, yaitu 18 hari sebelum beliau meninggal. Beliau sakit, dimulai dengan pening. Jadi Rasulullah itu dimulai dulu dengan pening, sakit kepala, terus bertambah sampai 3 hari atau 4 hari sebelum beliau meninggal tu enggak bisa keluar lagi. Sebelumnya keluar, dipapah, dibawa sambil duduk, dibawa untuk jadi imam. Sekitar 3-4 hari sebelum meninggal tu dah enggak bisa keluar. Akhirnya Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, menurut mazhab Syafi'i, selama Rasulullah sakit, walam yanqul jum'atan bil marad sarihan, tidak pernah ada keterangan Rasulullah menjamak salat. Jadi mazhab Syafi'i menyandarkan kepada amaliyah Rasulullah. Rasulullah sakit, tapi enggak pernah beliau menjamak salatnya. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak boleh orang sakit menjamak salat. Begitu dalam pandangan mazhab kita. Tapi walaupun begitu, kalau bapak sakit, pasti bapak pun menginginkan jamak. Mana mungkin Ustaz lumba haju-haju. Mungkin mah lagi nyo, menyokal lagi nyo lebih agak balik semayang. Misalnya. Bapak Ibu, saya masih menjawab boleh. Saya sandarkan ke mazhab yang membolehkan orang sakit menjamak. Berikutnya, menurut di mana mazhab Hambali? Ada satu lagi, Pak. Bentar. Baik, jadi itu dulu. Ini enggak tahu lagi saya di mana halaman yang menyebut mazhab Hambali. Kok ada Pak Matalum ni. Tapi mazhab Hambali tidak terlalu jauh dari mazhab Syafi'i tentang kebolehan menjamak. Berikutnya, syarat-syarat seseorang boleh melakukan jamak. Syarat umumnya 3, yaitu sama dengan qasar. Syarat umum untuk menjamak itu 3, sama dengan qasar, yaitu perjalanan melebihi 89 km. Meniatkan perjalanan melebihi 89 km. Kemudian mengetahui arah tujuan ke mana mau pergi. Kemudian perjalanan tidak berbau maksiat. Jadi kalau sudah 3 perkara itu dapat, maka boleh melakukan jamak dalam perjalanan. Nah, kemudian ada syarat-syarat khusus. Jadi ada syarat khusus. Jadi jamak itu kan dibagi 2, jamak takdim dan jamak takhir.
Jamak takdim memajukan salat yang belum datang waktunya ke salat yang sudah tiba waktunya. Jamak takhir membawa salat yang sudah masuk waktu ke salat yang belum masuk waktunya. Itu disebut jamak takhir. Nah, kedua-duanya punya syarat untuk sah melakukan keduanya. Yang pertama, syarat jamak takdim. Ya. Syarat pertama iaitu niatul jam'i. Wajib ada niat menjamak takdim. Kapan diniatkan? Fi awwalis salatil ula. Diniatkan di salat yang pertama, itu yang wajibnya. Bapak mau kumpulkan duhur sama asar. Yang wajib niat, ini kan berarti satu paket dah ni cerita ni. Kan? Kalau kumpul jamak takdim, membawa asar ke duhur. Kapan kita berniat jamak? Di awal salat. Di awal salat. Nanti begitu sudah selesai duhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan bangun lagi untuk salat asar. Nah, salat asar ini, itu hanya sunnah meniatkan jamak kembali. Karena jamak ni dah paket ni ceritanya ni. Jadi kita sudah kumpulkan jamak, kita paketkan satu paket menjadi 8 rakaat. Yang wajib niat itu di awal, fi salatil ula, ya. Fi awwalis salatil ula. Jadi waktu duhurnya itu yang kita wajib niat jamak. Bagaimana cara berniatnya, Pak? Kalau bahasa Arabnya, usalli fardad duhri majmu'an ilaihil asru jam'an takdiman lillahi ta'ala. Mau sebut rakaat boleh, mustaqbilal kiblat boleh, tapi saya sarankan kalau itu mengganggu takbir, tinggalkan. Sengaja aku salat duhur dikumpulkan dengan asar jamak takdim. Atau lebih ringkas lagi, karena bahasa niat itu bukan dari Nabi, diatur ulama supaya kita mudah berniat. Jadi boleh kalau ringkasnya, sengaja aku salat duhur beserta asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Tak perlu lagi mengucapkan mustaqbilal kiblah. Saya sudah bilang, mustaqbilal kiblah itu bukan rukun niat. Itu syarat sah salat. Kita bilang mustaqbilal kiblah, tapi kita enggak menghadap kiblat, enggak sah juga. Jadi enggak perlu ucapkan mustaqbilal kiblah boleh, enggak perlu ucapkan rakaat boleh. Jadi jangan bilang 8 rakaat. Ya. Tinggalkan rakaat supaya mudah takbir. Juga boleh. Karena tanpa menyebut rakaat pun sudah selesai rukun niat. Dengan menyebutkan duhur, itu sudah otomatis 4 rakaat. Lalu kemudian, lillahi ta'ala, demi Allah, mau ucapkan boleh, tidak ucapkan boleh. Karena semua salat demi Allah, bukan demi Yesus. Di situ, jamak takdim. Nanti, waktu asarnya, bangun, itu sunnah berniat begitu. Tapi enggak niat pun sudah sah. Kita langsung Allahu Akbar. Sudah sah. Kenapa? Karena paketnya sudah kita kumpulkan tadi. Kita sudah mengumpulkan asar duhur dengan jamak takdim. Oh, pingin niat lagi, menghilangkan keraguan, silahkan. Jadi waktu asar, niat lagi misal. Waktu takbir, asar, sengaja aku salat asar, dikumpulkan ke duhur jam'un takdim dengan jamak takdim lillahi ta'ala. Selesai. Kalau asar bawa ke duhur jamak takdim. Begitu cara berniat. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bolehkah bahasa Indonesia? Bahasa Melayu boleh. Bahasa Aceh boleh. Bahasa Gayo jangan kalau enggak bisa bahasa Gayo. Khusus bagi yang bisa bahasa Gayo. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, syarat pertama sahnya jamak takdim, adanya niat di awal. Adanya niat di awal. Kemudian syarat kedua, at-tertib.
Ini tertib, Pak. Apa maksud dengan tertib? Ail bida'ah bil ula sahibatul waqti wa huwa yaqaddim al ula. Kalau bapa ibu melakukan jamak takdim, wajib tertib. Apa wajib tertib? Mana dulu urutan salat? Yang mana dulu urutan salatnya? Kita kan jamak takdim, berarti bawa asar ke zuhur atau membawa isya ke maghrib. Di situ enggak boleh kita tukar salatnya. Tetap wajib maghrib duluan atau wajib zuhur duluan. Jadi wajib tertib. Ya, enggak boleh ditukar kalau jamak takdim. Kemudian syarat ketiga, al-muwalad. Wajib muwalad. Ai at-tatabu' bi an la yafsila bainahuma fasilun tawil. Ini wajib muwalad. Muwalad itu apa? Harus berkesinambungan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Tidak boleh dipisahkan dengan pisah yang panjang. Fasilun tawil, enggak boleh. Li'anna al-jam'a yaj'aluhuma qas-salatin wahidah. Karena orang yang melakukan jamak itu seperti satu salat. Cuma dia kumpulkan. Jadi orang yang sudah berniat jamak itu seperti melakukan satu salat, yaitu namanya jamak. Jadi dia enggak boleh terpisah antara salat yang pertama dengan salat yang kedua dengan pisah yang panjang. Kalau terjadi pemisahan ini, fa in fasala bainahuma bi faslin tawil. Kalau habis salat zuhur terpisah dengan asar dengan pisah yang panjang, maka batal al-jam'u. Batallah jamaknya. Wa wajaba ta'khirus salah as-saniyah ila waqtiha. Kalau sudah batal jamak, maka salat yang kedua yang mau kita kumpulkan harus lakukan di waktunya. Jadi begitu. Karena sudah hilang syarat sah jamak. Ini begini. Tadi kita takdim asar bawa ke zuhur atau isya bawa ke maghrib. Habis salat zuhur, kita dapat telefon. Jadi pas Assalamualaikum, kita dapat telefon. Kita ambil telefon tu. Rupanya anak telefon mau mengabarkan bahawa tukang kredit sudah datang ke rumah. Kata si mama, udah adik layani aja, bilang mama enggak ada di rumah ya. Tapi mak begini-begini, dia mau bicara langsung sama mama. Ya udahlah, kalau kayak gitu kasih sama dia. Bicaralah dia sama tukang kredit itu. Nabi watem 5 menit. Sedangkan tadi di awal dia sudah niat jamak tadi. Yang model begini, apapun terpisahnya, baik dengan pembicaraan tidak penting, atau yang penting, atau cuma diam saja, atau dipisah dengan zikir. Habis salat zuhur zikir, Pak. Zikir, enggak sambung langsung asar. Semua pemisah ini menyebabkan batalnya jamak itu. Kalau sudah batal, solusinya asar itu enggak boleh lagi salat. Kalau sudah terpisah, asar enggak boleh lagi salat di situ. Berarti asarnya nanti harus bawa ke waktunya. Kecuali kita ulang lagi paket itu. Kita ulang. Jadi kalau ulang, ambil lagi zuhur. Ya ada. Ambil sekali lagi zuhur. Berarti 8 rakaat lagi. Masalahnya orang merasa berat. Terbayang aju malam-malam tarawih. Tadi 4 rakaat zuhur pertama batal. Bukan batal, enggak bisa digabung dengan asar. 4 rakaat asar berarti batal. Harus bawa ke waktunya. Masalahnya dia ini ingin jamak. Solusinya 2. Kalau ingin sambung, berarti ulang paket itu. Harus ulang dari awal paket. Enggak boleh ada jeda. Kalau tidak mau sambung, berarti zuhurnya bawa lagi ke waktunya.
Eh? Ha. Seandainya disambung juga, nekat, ya, nekat sambung, maka ketika dia tidak lagi salat asar di waktunya, ini kan udah nggak sah tadi. Habis bicara sama tukang kredit itu baru dia sembahyang asar. Itu asar itu tidak sah karena belum masuk waktu, dan nggak sah karena nggak dianggap jamak lagi karena sudah ada pemisah. Tiba-tiba dia langsung mengambil kesimpulan, udah waktu masuk asar dia berprinsip tadi kan udah asar, padahal tadi nggak cukup syarat sah jamak, maka dia telah dianggap berdosa, telah meninggalkan salat asar. Jadi wajib mualat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berjamaah di satu tempat, salat dengan mukim 4 rakaat, duhur, atau salat Jumaat. Karena nanti jumhur ulama membolehkan Jumaat digabung dengan asar boleh. Jumaat itu kan sebenarnya 4 rakaat, cuma diganti dengan 2 rukun al-khutbah dan diganti dengan 2 rakaat. Habis salat Jumaat bersama mukim atau duhur bersama mukim, itu jangan ikut zikir bersama mukim, langsung bangun sendiri, Pak. Boleh mundur ke belakang? Tidak, boleh. Selama mundurnya tidak membutuhkan waktu panjang. Jadi supaya enggak menimbulkan perhatian orang, mungkin kita berada di saf pertama, kalau enggak kita mepet ke dinding, kita mundur untuk sambung salat asar. Jadi kalau jedanya cuma itu boleh. Kalau Bapak Ibu sempat berzikir dengan orang setempat, maka batallah paket jamak itu. Nah, ini syarat ketiga, yaitu al-mu'alad. Kemudian syarat keempat, ayyaduma safaruhu ila talabbusihi bisaniyah. Ketika dia melakukan salat jamaah itu, dia masih berniat untuk melakukan perjalanan. Jadi belum ada rencana membatalkan perjalanan. Karena begitu muncul rencana membatalkan perjalanan, maka tidak sah lagi menggabungkan dua salat. Contoh, ini habis salat duhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu suami kasih tahu, Dek, kita nggak jadi berangkat lagi. Kita harus pulang. Di sana begini keadaannya. Berarti di situ dia sudah memutuskan perjalanan, maka batallah jamak itu. Nggak boleh jamak lagi. Nggak boleh jamak lagi. Berarti dia nanti asar sudah kembali ke rumahnya, atau di perjalanan pulang dia kembali ke rumahnya salat seperti biasa. Kalau tidak ada rencana lagi untuk melakukan perjalanan. Begitu. Jadi maksudnya niat kita itu masih penuh ke bandar. Masih penuh. Waktu kita duhur, waktu kita tarik asar ke duhur, kita yakin asar itu kita masih dalam perjalanan menuju ke bandar. Nggak ada rencana membatalkan. Di situ boleh melakukan jamak. Tapi begitu berniat membatalkan, maka batallah paket salat tersebut. Sedangkan jamak takhir cuma ada 2 syarat. Jamak takhir cuma ada 2 syarat. Yang pertama, berniat untuk melakukan jamak takhir. Jadi niat ambil duhur ke asar. Namun Bapak ingat baik-baik, ini sebelum kita tutup, jangan salah-salah. Kalau jamak takhir wajib niat. Tapi kapan niatnya? Tadi kalau jamak takdim, kan niatnya di salat yang pertama. Kalau jamak takhir, ini kita mau, ini dalam mobil nih. Kita mau bawa duhur ke asar. Wajib niat. Niatnya yaitu qabla khuruji waqti salatil ula. Sebelum keluar waktu salat yang pertama itu. Ini untuk mengesahkan jamak takhir. Kita buat contoh supaya lebih mudah hafal. Ini belum waktu untuk salat. Jadi sedikit lagi supaya lebih faham.
Duhur mau kita bawa ke asar. Jadi dalam mobil udah musyawarah ni. Si bapa udah musyawarah sama keluarganya. Gimana ni, kita jamak takdim atau kita jamak takhir? Semua jawab, jamak takhir. Haji buat semayang dum. Kata si bapa pun fikir kayak gitu. Jadi semua sepakat membawa salat duhur ke asar. Ketika sudah masuk waktu duhur, di situ kita dalam mobil berniat. Berniat bahawa kita akan melakukan jamak takhir. Gimana cara niatnya? Enggak ada niat khusus kalau yang begini, Pak. Jadi yang niat tadi itu, yang model sengaja aku salat duhur membawa asar dengan jamak takdim, itu kalau takbiratul ihram, waktu melakukan takbiratul ihram. Sedangkan niat dalam mobil cukup bersihkan di hati, ya, aku membawa salat duhur ini ke asar dengan jamak takhir. Kenapa harus niat? Karena sebenarnya kita wajib salat di waktu itu. Kalau kita tidak niat, berarti kita meninggalkan salat duhur. Kalau sudah niat, berarti dalam catatan syariat, kita sudah mengambil kesempatan melakukan yang ringan, yaitu mempaketkan salat duhur ke asar. Seandainya kecelakaan di waktu duhur, Allah tetap hitung kita orang yang salat. Ini habis kita niat. Habis niat dengan keluarga. Baik, kita duhur bawa ke asar ya, nanti kita turun di waktu asar. Kita salat jamak takhir saja. Tiba-tiba kecelakaan, meninggal. Maka dalam catatan Allah, kita telah melakukan salat duhur. Kenapa begitu? Karena yang beri keringanan boleh gabung salat adalah Allah. Sekarang kalau enggak niat bagaimana? Seandainya seseorang tidak berniat, ya, lam yanwi jam'uha ma'al asri ta'khiran. Ada orang yang enggak berniat, jadi lalai. Rencananya dari rumah udah bilang ni duhur kita ke asar aja bawa ya. Rupanya dalam mobil semuanya lalai, Pak. Enggak ada yang berniat atau tertidur. Supir-supir tertidur, mobil jalan sendiri kepada Aceh. Tak ada yang niat. Si bapa pun lalai begitulah, mungkin dengar musik segala macam. Sampai masuk waktu asar. Masuk ke waktu asar, baru teringat, kapalo, kita enggak niat tadi jamak takdim, jamak takhir. Kan begitu? Apakah masih boleh jamak takhir? Ni enggak ada niat ni, di waktu pertama enggak ada niat. Apakah boleh ketika asar kita melakukan jamak takhir? Jawabannya tidak boleh. Karena kita enggak mempaketkannya dari awal. Sudah? Jadi bagaimana ceritanya? Maka salat asar lakukan di waktunya, salat duhur wajib dijamak. Tapi dosa. Tapi dosa. Ma'al wa asima fit ta'khir. Dia dosa karena telah meninggalkan salat duhur. Beda tadi kalau sudah niat. Kalau sudah niat, berarti kita memang sudah menggantungkan paketnya ke asar. Ini enggak niat. Masuklah waktu asar, maka asar wajib lakukan sempurna atau ambil qasar. Ambil qasar. Kalau masih dalam perjalanan, jadi 2 rakaat. Yang duhur wajib qadha. Karena sudah keluar waktu dan kita tidak merencanakan salat duhur dibawa ke asar. Tapi wa asima, dia telah berdosa. Dosa besar tu meninggalkan salat duhur. Jadi yang cerita paket enggak ada lagi. Kenapa? Karena di waktu datangnya mempaketkan itu kita enggak paketkan dengan niat. Nah, itu yang perlu diingat baik-baik. Jadi bukan sembarangan kiban untuk mentang tanit, itu harus faham. Makanya orang paling baik itu adalah orang yang mau memperbaiki ilmunya. Ini kan bapa-bapa ni kan orang paling mulia ni. Setiap subuh Sabtu datang mengaji. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Banyak sudah yang sedikit-sedikit kita faham. Saya pun begitu, Pak. Dengan memberi pengajian, saya semakin faham. Walaupun waktu datang, kadang-kadang ada kendala. Kadang-kadang waktu pulang enggak tahu apa-apa.
pelajaran bunuh. Ini. Oh, mana tak ingat lelung. Ada yang datang Pak tercampak langsung nempel di dinding, geram je langsung. Nempel di dinding ada. Tapi tetap lebih baik daripada duduk di rumah. Ini 1 jam kita bersama menuntut ilmu. Malaikat penuh di musala ini. Penuh malaikat ini. Kenapa? Malaikat paling suka orang yang membahas masalah agama Allah. Paling suka. Maka kita didoakan oleh malaikat dengan kalimah dalam hadis, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menuntut ilmu ini, kemudian sayangilah mereka. Makanya kan Bapak Ibu pulang, habis pengajian kan rasanya lega, kan? Kemudian kayak ada makanan yang kasih, kan? Kan? Itu saja, Masya Allah. Banyak sekali kelebihannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini syarat yang pertama. Kalau mau takhir, wajib niatnya di waktu awal. Nanti waktu lakukan jamak takhirnya di yang sebenarnya, iaitu duhur kita kumpul ke asar, di situ niat waktu takbiratul ihram, niat lagi seperti biasa. Tapi untuk mengesahkan itu harus dipaketkan dari awal. Yang terakhir, ini terakhir. Syarat kedua jamak takhir, karena 2 syarat cuma untuk jamak takhir. Iaitu dawa musafar ila tamim as-salah. Sama seperti syarat terakhir di jamak takdim. Harus masih di dalam perjalanan. Maksudnya masih berniat melakukan perjalanan. Kalau tiba-tiba membatalkannya, maka gugurlah paket itu. Misal kita tadi udah niat, duhur mau bawa ke asar, rupanya dapat telepon, bapak balik, belum masuk waktu asar, maka gugurlah paket itu. Harus kembali memilih seperti biasa. Nah, tapi kalau habis jamak takhir, duhur ke asar, masuk waktu asar, sudah kita lakukan, memang masih rencana ke bandar, baru dapat telepon, Pak balik. Sahkah salat tadi? Sah. Karena tadi waktu salat masih merencanakan perjalanan. Jadi ini syarat yang kedua. Selain ini enggak ada syaratnya. Maka enggak disyaratkan harus tertib. Kan enggak masuk. Kalau begitu, orang nanya, kalau kita bawa maghrib ke isya, jamak takhir, mana duluan yang kita ambil? Dua-duanya boleh, Pak. Boleh maghrib duluan, baru isya. Boleh isya duluan, baru maghrib. Lalu, tidak disebutkan mualat. Tadi kan waktu jamak takdim kan mualat. Harus, enggak boleh terpisah terlalu jauh. Kalau jamak takhir boleh. Karena memang waktunya sudah enggak menentu itu. Misal kita habis salat isya, lalu kita bicara sebentar, baru melakukan salat maghrib. Karena boleh dibalik-balik. Maka masih sah kalau jamak takhir, tapi tidak sah kalau jamak takdim. Makanya enggak disyaratkan lagi tentang syarat-syarat yang ada di jamak takdim. Namun sebaiknya untuk menghilangkan keraguan-raguan, tetaplah jaga jangan sampai terpisah jauh antara salat pertama dengan salat yang kedua. Itu kalau jamak takhir. Kalau salat jamak tadi memang enggak boleh. Baik, demikian masalah jamak takdim dan takhir. Saya berhenti di sini, ada waktu 5 menit. Ya, siapa duluan silakan. Iya, ini tadi ada disebutkan Bapak, ya, saya lupa sambung sedikit lagi. Dia kalau kita lakukannya berjamaah, ya, itu cukup dengan iqamah, tidak perlu azan. Iqamahnya kapan, Pak? Ketika di antara 2 salat itu, kalau kita lakukannya berjamaah, ya. Tapi kalau tidak berjamaah, maka tidak perlu melakukan iqamah. Langsung sambung saja sendiri. Jadi misal habis salat duhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung satu orang qamat untuk salat asar. Itu kalau dilakukan berjamaah. Jadi cuma 1 kali, tak perlu kumandangkan azan. Baik. Silakan Pak Anto. Ketika kita melakukan perjalanan dengan angkutan umum,
Ya. Sewaktu masuk salat zuhur, kita meniatkan kita tarik salat zuhur ke asar, untuk salat asar. Ya, karena kita tahu biasanya itu dia biasanya berhenti, jadi salat asar. Tiba-tiba dia berhenti di waktu salat zuhur, kita kan sudah niat. Apa kita bisa melakukan salat zuhur dari asar ke zuhur? Tadi niat kita pertama mau mengambil jamak takhir. Zuhur mau bawa ke asar. Kita naik mobil orang. Tiba-tiba berubah rencana. Di supir mobil berhentinya di waktu salat zuhur. Lalu dia bilang, enggak jadi kita berhenti setelah salat asar. Kita berhenti terus sekarang. Masih dalam waktu salat zuhur. Bolehkah kita merubahnya menjadi jamak takdim? Boleh. Dibolehkan. Dengan syarat kita masih merencanakan perjalanan itu sampai selesai. Dibolehkan Pak mengubah dengan keadaan seperti itu. Karena dengan keadaan kondisi kita nggak bisa mengatur waktu kita sendiri. Naik angkutan umum boleh Pak. Jadi langsung rubah. Ya udah kita rubah menjadi jamak takdim. Dibolehkan. Ya silakan. Kalau kita sudah selesai duhur dengan asar, dengan tadi waktu kita lakukan nggak ada kabar bahwa harus balik atau nggak ada rencana membatalkan perjalanan, sudah selesai, tiba-tiba langsung dapat kabar harus pulang atau kita sendiri batalkan, sampai di rumah masih waktu asar, kan begitu Pak ceritanya. Apakah wajib sholat asar lagi? Tidak, karena kita sudah selesai prosedur dengan syariat tadi, sudah selesai. Nggak perlu ulang asarnya, kecuali yang nggak boleh sebelum salat asar berubah niat. Ya, jadi waktu zuhur berubah niat, maka batallah paket tadi. Jadi nggak perlu lagi. Jadi bapak udah biasanya begini kejadian, maghrib isya udah dijamak di jalan, sampai ke rumah masih waktu isya, kan panjang kali masih. Perlukah salat isya lagi? Tidak. Sudah selesai Pak. Kita sudah mengikuti syariatnya Allah. Ada lain? Ibu-ibu, bapak Budi, silakan. Takhir ya, yang tadi rencana niat di mobil ya. Selama masih dalam waktu Pak. Enggak mesti di awal, enggak mesti begitu dengar azan duhur langsung niat, walaupun itu yang terbaik. Itu yang terbaik, karena dari awal salat duhur kita sudah mengatakan ke Allah, ya Allah, saya bawa duhurmu ke asarmu ya Allah. Itu yang terbaik. Namun tidak mesti begitu. Mungkin bisa jadi waktu azan kita lupa, maka masih dibolehkan berniat selama masih ada di dalam waktu duhur. Begitu lewat waktu duhur, enggak juga berniat, di situ yang tadi seperti kita sebutkan tadi. Maka duhur itu wajib qadha, tapi kita berdosa. Berarti sudah sengaja meninggalkan salat duhur. Walaupun lupa, itu enggak dianggap, karena lalai saja. Kenapa bisa lupa? Karena jarang sembahyang duhur. Karena jarang sembahyang duhur, begitulah lupa salat duhur. Nah, begitu ya Bapak. Jadi selama masih waktu duhur masih boleh berniat itu. Ibu-ibu ada? Tidak ada ya? Baik. Demikian untuk pagi hari ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ini sudah selesai masalah salat jamak, Bapak Ibu. Untuk pertemuan minggu yang akan datang, berhubung tersisa cuma 2 atau 3 minggu menjelang Ramadan, maka kita akan membahas fikih Ramadan. Kita selang dulu, kita bahas fikih Ramadan, karena ini tamu agung akan segera menghampiri kita dengan berbagai bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamu agung di dunia, kita cuma dapat sepeda, itu pun hanya beberapa orang saja. Kalau tamu agung dari akhirat, Masya Allah, dapat macam-macam. Maka kita perlu persiapkan diri. Minggu depan kita rubah dulu, pindah dulu judulnya ke bab fikih Ramadan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.